Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 21 yang beranggotakan Josafat Andrew, Zerlina Kleanta, dan saya Lutfiana Farida akan menjelaskan mengenai teknologi penggorengan pada bahan pangan tahu. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai salah satu produk pangan, yaitu tahu. Tahu merupakan produk pangan yang banyak kita temui di daerah Asia. Tahu adalah salah satu makanan yang berbahan dasar kedelai yang difermentasi dan kemudian diambil sarinya. Fermentasi pada tahu ini dilakukan dengan menggunakan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus casei dan Lactobacillus acidophilus. Proses pembuatan tahu ini berpengaruh terhadap beberapa senyawa yang ada pada bahan dasar dari pembuatan tahu ini. Sebagai salah satu sumber nutrisi, tahu diolah secara tradisional dengan pemadatan-pemadatan dari berbagai protein, mineral, dan vitamin. Di mana protein yang terkandung pada kedelai ini mengandung hampir seluruh asam amino esensial dengan baik. Pada produk olahan kedelai ini juga terkandung kalsium dan magnesium yang dapat berperan dalam regenerasi tulang. Tahu yang merupakan hasil dari penggumpalan kedelai ini dapat dikonsumsi dengan dua cara, yaitu dengan cara basah dan juga dengan cara kering. Tahu kering memiliki kandungan protein yang tinggi, yaitu sekitar 50%, dan kandungan lemak yang cukup rendah, yaitu sekitar 27%. Tahu kering juga mengandung cukup banyak karbohidrat serta mineral. Nah, tahu juga memiliki kelebihan, yaitu tahu sering disajikan sebagai pengganti daging atau keju karena tahu memiliki nilai yang lebih ekonomis dan bergizi dengan bentuk olahan yang beragam. Dalam artian, tahu dapat diolah menjadi berbagai macam olahan sesuai dengan selera. Definisi penggorengan. Penggorengan merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam mengolah bahan makanan mentah menjadi matang. Penggorengan adalah suatu metode pengolahan bahan makanan yang menggunakan proses termal kimia, di mana proses tersebut menghasilkan karakteristik bahan makanan yang sudah mengalami penggorengan, seperti warna coklat keemasan, tekstur yang crispy, dan rasa yang khas. Prinsip kerja dari penggorengan adalah dengan memanaskan bahan makanan dengan menggunakan medium minyak goreng sebagai penghantar panas. Selama proses penggorengan, terjadi perpindahan panas dan massa ke dalam bahan makanan. Panas yang diterima oleh bahan makanan tersebut menyebabkan air dalam bahan mengalami penguapan, bahan makanan mengalami pencoklatan atau burning, karamelisasi, denaturasi protein, gelatinasi pati, dan dekomposisi minyak. Dekomposisi minyak selama proses penggorengan membentuk senyawa alkohol, lakton, aldehida, keton, hidrokarbon aromatik, monoasil gliserol atau MAG, diasil gliserol atau DAG, triasil gliserol teroksidasi, triasil gliserol dimer, triasil gliserol polimer, dan asam lemak bebas atau FFA. Hasil dari dekomposisi minyak tersebut disebut sebagai senyawa polar, karena lebih polar dibanding TAG sebagai komponen utama dari minyak. Proses penggorengan yang semakin lama menyebabkan minyak semakin terdegradasi sehingga komponen polar semakin bertambah. Ada beberapa jenis metode penggorengan yang biasa dipakai, seperti deep frying, stir frying, pan frying, dan vacuum frying. Teknik penggorengan yang berbeda
menimbulkan perbedaan pada sifat kimia dan sifat fisik bahan makanan yang digoreng. Perubahan fisik yang terjadi adalah waktu penggorengan yang lebih cepat, tingkat kegaringan yang berbeda, perubahan volume, tingkat kerenyahan, dan rasa yang dihasilkan juga akan mengalami perbedaan. Sedangkan sifat kimia yang berubah yaitu tingkat penguapan air, tingkat penyerapan minyak, tingkat gelatinasi pati, tingkat denaturasi protein, pencoklatan non-enzimatik, dan perubahan warna pada bahan yang digoreng dari warna alaminya. Teknik penggorengan yang pertama yaitu deep frying. Deep frying merupakan metode penggorengan dengan suhu yang tinggi, yaitu di atas 100 derajat Celcius. Metode ini dilakukan dengan cara mencelupkan seluruh permukaan bahan makanan ke dalam minyak, dan biasanya waktu penggorengannya lebih cepat. Teknik yang kedua yaitu stir frying. Stir frying merupakan metode penggorengan pada suhu yang tinggi, namun minyak yang digunakan sedikit. Proses penggorengannya dilakukan dengan cara menggerakkan bahan makanan atau dibolak-balik secara terus-menerus supaya diperoleh tingkat kematangan yang sama pada seluruh permukaan bahan makanan. Teknik yang ketiga yaitu pan frying. Prinsip kerja dari metode ini adalah penggorengan pada kondisi vakum, yaitu pada tekanan 65 sampai 70 cm3. Tekanan ini di bawah tekanan atmosfer normal. Tekanan ini menyebabkan terjadinya penurunan titik didih pada minyak. Penggorengan dengan metode ini dapat mencegah terjadinya penyimpangan rasa, aroma, dan warna pada bahan makanan. Kemudian, kami akan menjelaskan mengenai pengaruh metode penggorengan terhadap kualitas tahu. Kualitas tahu, di sini kami akan membahas meliputi karakteristik-karakteristik tahu, misalnya tekstur tahu, rasa dari tahu, kemudian warna dari tahu tersebut. Kemudian, yang pertama, kita akan membahas mengenai tekstur tahu. Tekstur merupakan parameter penting untuk berbagai jenis produk. Tekstur juga salah satu faktor yang menentukan mutu dari produk suatu makanan. Tekstur dan hasil tahu masing-masing merupakan penentu penting penerimaan produk oleh konsumen dan juga produsen. Tekstur tahu yang biasa kita temui yaitu antara lunak atau keras. Nah, lunak atau kerasnya tahu itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya jenis koagulan, lama waktu koagulasi, suhu saat proses koagulasi. Jenis koagulan yang biasa digunakan pada proses pembuatan tahu yaitu antara lain magnesium klorida dan kalsium sulfat. Semakin banyak atau terlalu berlebihannya jenis koagulan yang digunakan, maka biasanya akan menimbulkan tekstur yang keras dan tidak enak. Kemudian, pengaruh lama waktu koagulasi dan juga suhu, yaitu semakin singkat waktu koagulasi dan rendahnya suhu koagulasi yang digunakan, maka tekstur tahu yang dihasilkan cenderung lebih lunak. Kemudian, kami akan membahas mengenai warna dan kenampakan dari produk tahu. Warna tahu bervariasi, mulai dari putih kusam sampai putih bersih. Kenampakan tahu yang agak kusam disebabkan oleh pengaruh penambahan koagulan yang berlebihan serta pada proses pemasakan dengan jumlah panas yang
tidak sesuai. Dalam artian, suhu yang digunakan pada proses pemasakan ini rendah atau tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kenampakan bersih dapat disebabkan oleh proses pemasakan dengan panas yang sesuai sehingga sari kedelai benar-benar tua dan juga terjadi penambahan koagulan yang sesuai. Warna asli dari tahu adalah putih yang dipengaruhi oleh bahan baku pembuatan tahu tersebut. Warna juga dapat dipengaruhi oleh reaksi Maillard. Selama proses penggorengan, akan terjadi pencoklatan pada permukaan tahu. Nah, proses pencoklatan ini merupakan reaksi pencoklatan yang disebut dengan reaksi Maillard. Reaksi Maillard ini merupakan reaksi non-enzimatis. Pencoklatan selama proses memasakan atau penggorengan ini merupakan penyebab utama dalam warna suatu produk bahan pangan. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai rasa dari produk tahu. Rasa merupakan parameter yang penting untuk berbagai jenis produk. Rasa pada tahu dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya bahan dasar yang digunakan serta jenis koagulan yang digunakan pada proses pembuatan tahu ini. Koagulan yang biasa digunakan pada proses pembuatan tahu yaitu magnesium klorida. Kandungan magnesium klorida mempengaruhi rasa pada produk tahu karena magnesium klorida ini mampu mempertahankan rasa asli dari kedelai yang digunakan atau rasa asli dari bahan dasar yang digunakan untuk proses pembuatan tahu. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh penggorengan terhadap kandungan gizi pada tahu. Proses penggorengan tahu tidak hanya mempengaruhi karakteristik fisik bahan, tetapi juga mempengaruhi kandungan gizinya. Proses penggorengan tahu akan meningkatkan kandungan energi, karbohidrat, lemak, mineral, dan juga abu. Pada tahu mentah, kandungan mineral yang banyak terkandung dalam bahan adalah kalium dan magnesium. Namun, setelah melalui proses penggorengan, maka kandungan kalsium dan fosfor dalam tahu akan lebih banyak dibandingkan mineral lainnya. Kadar serat total termasuk serat larut air dan serat tidak larut air juga mengalami perubahan di mana kadarnya meningkat setelah proses penggorengan tahu bila dibandingkan dengan kadar dalam tahu mentah. Proses penggorengan tahu ini juga mempengaruhi kadar antioksidan dalam tahu. Kandungan antioksidan yang terdapat dalam tahu adalah isoflavin, aglikon, dan protein yang dapat melindungi dari adanya oksidasi lipid. Kandungan antioksidan pada tahu yang digoreng menunjukkan kadar yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahu mentah. Tentunya peningkatan kadar antioksidan ini baik bagi tubuh. Selain itu, tahu yang digoreng juga menjadi salah satu sumber asam amino esensial dengan kualitas protein yang baik. Selanjutnya kita akan membahas faktor yang mempengaruhi penggorengan. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu suhu, lama penggorengan, dan juga pH. Dalam proses penggorengan tahu, digunakan minyak panas. Pada saat awal minyak dipanaskan, terjadi peningkatan suhu yang cepat menjadi suhu yang dapat mendidihkan cairan. Peningkatan suhu ini akan bertahap dan akan menguapkan kelembaban tahu. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa penggorengan dengan suhu minyak 147 derajat Celcius hingga 172 derajat Celcius akan memberikan pengaruh pada warna permukaan tahu. Pada suhu tersebut, warna permukaan tahu akan berubah menjadi keemasan atau kekuningan. Pengaruh suhu yang digunakan dalam penggorengan juga akan berpengaruh terhadap kelembapan bahan. Hal ini disebabkan adanya kandungan air dalam bahan yang berkurang dan tergantikan dengan minyak. Semakin tinggi suhu yang digunakan, maka kandungan air bahan yang hilang akan semakin banyak dan tingkat kelembapan bahan akan semakin berkurang. Suhu minyak yang digunakan juga akan berpengaruh terhadap kandungan asam lemak pada minyak. Minyak yang dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius atau lebih dapat menyebabkan oksidasi asam lemak jenuh.
Bahkan, pada suhu 200 derajat Celcius, proses oksidasi akan lebih mudah menyebabkan kerusakan pada minyak dengan tingkat ketidakjenuhan yang tinggi dan mudah mengalami hidrolisis pada minyak asam lemak jenuh rantai panjang. Pada suhu yang tinggi, kandungan asam linoleat pada minyak akan mengalami polimerasi dan mengalami pembentukan asam lemak rantai pendek. Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap proses penggorengan adalah lama waktu penggorengan. Lama waktu penggorengan ini juga berkaitan dengan faktor suhu, di mana keduanya akan memberikan hasil yang berbeda pada derajat penggunaan yang berbeda. Lama waktu penggorengan akan berkaitan dengan berkurangnya kelembaban bahan. Kelembaban dalam bahan ini akan semakin berkurang bila proses penggorengan dilakukan dengan suhu rendah dalam waktu yang lama. Selanjutnya adalah pH. Faktor pH juga dapat berpengaruh terhadap penggorengan tahu. Proses penggorengan tahu akan memberikan pengaruh terhadap perubahan warna yang menjadi coklat atau browning akibat adanya reaksi Maillard pada protein dan karbohidrat tahu. Reaksi Maillard ini salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah pH. Faktor lainnya yang berperan dalam reaksi ini adalah aktivitas air, suhu, dan juga komposisi pada bahan. Komposisi yang dimaksud dalam bahan ini adalah komposisi kimianya.